Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ibu sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Di kesempatan ini kita membahas bab yang ke-77, yaitu babun kun lil yatimi kal abir rahimi. Bab pembahasan tentang jadilah terhadap anak yatim seperti ayah yang menyayangi, ya, seperti ayah yang penyayang. Baik, hadis ini jemaah sekalian atau pembahasan ini ya diulang-ulang sebenarnya ya. Tapi tentunya setiap kali kita duduk di suatu majelis biasanya Allah berikan faedah-faedah baru ya. Baik, pada hadis yang ke-137 atau 138 ya, hadis yang ke-138 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibn Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Abza qala Dawud kun lil yatimi kal abir rahimi wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu ma aqbahal faqra ba'dal ghina wa aktsaru min dzalika wa aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu wa'dahu ya fa anjiz lahu ma wa'adtahu fa in la taf'al yuras bainaka wa bainahu adawatun wa ta'awwadz billahi min sahibin in zakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Telah mengajarkan kepada kami Amr ibn Abbas, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq, dia berkata saya mendengar Abdurrahman ibnu Abza ya. Dia adalah sahabiyun shaghir ya, Abdurrahman ibnu Abza. Dia berkata, Nabi Dawud berkata, ya, Nabi Dawud berkata, kun lil yatimi kal abir rahimi. Jadilah terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Dan ketahuilah bahwasanya engkau sebagaimana engkau menanam, maka seperti itulah engkau memanen. Alangkah buruknya kefakiran setelah kekayaan. Dan yang lebih sering dari itu atau yang lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah petunjuk. Dan apabila engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhilah apa yang kau janjikan kepadanya. Maka apabila kamu tidak kerjakan,
niscaya akan timbul antara engkau dengan dia permusuhan. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang apabila engkau ingat akan kebaikan tetapi dia tidak membantumu, dan apabila engkau lupa dia tidak mengingatkanmu. Derajat hadis ini jemaah sekalian dikatakan di sini darajatul hadis sahihul isnad, ya, sanadnya itu sahih. Hadzal athar sahihun akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi Islahil Mal, ya, fi Islahul Mal, wa akhrajahu aidan al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq. Asar ini adalah sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Islahul Mal, dan juga dikeluarkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab Makarimul Akhlaq. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian, tadi disebutkan yaitu perkataan Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud alaihissalam beliau mengatakan, jadilah kepada anak yatim itu seperti ayah yang sangat penyayang. Dan ini sudah sering kita ulang-ulang perkataan semacam ini, bahwasanya hendaknya kafilul yatim, ya, orang yang mengkafil anak yatim atau kita semuanya terhadap anak yatim itu hendaknya seperti kepada anak sendiri, ya, bahkan seperti ayah yang menyayangi, ya, hendaknya seperti itu. Kemudian katanya, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah bahwasanya bagaimana kamu bagaimana kamu menanam, maka seperti itulah kamu memanen. Ya, jadi itu ungkapan yang sangat luas. Sebenarnya kalau seandainya diungkapkan, bagaimana orang itu berbuat, maka seperti itulah dia akan dapat. Kalau seandainya seorang itu misalnya nanam jagung, tentunya nanti buahnya adalah yang dia dapatkan jagung, kan gitu. Ya, orang misalnya dia nanam mangga, tentunya nanti di situ buahnya adalah buah mangga. Jadi seperti itu memang. Ya, bagaimana orang itu menanam, seperti itulah dia memanen. Maka orang tua misalnya yang mendidik anaknya dengan baik, maka tentunya anaknya pun juga akan menjadi baik. Begitu. Kalau seandainya seorang itu mendidik anaknya buruk, maka tentunya akan dia peroleh anak yang buruk. Makanya ini juga jemaah sekalian, para ulama sering sebutkan bahwasanya termasuk di situ menjaga makanan-makanan yang halal dari yang haram. Di antara hikmahnya adalah orang kalau seandainya yang dia makan itu adalah sesuatu yang halal terus, maka nanti di situ di dalam tubuhnya itu akan timbul keberkahan. Seperti misalnya apa yang dia ucapkan, ya, selalu yang baik-baik. Karena memang yang dia makan adalah yang baik. Ya, yang dia makan adalah yang baik, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu adalah yang baik-baik. Kemudian dengan makanan yang halal itu orang akan diringankan untuk melakukan ibadah berkah. Ya, diringankan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Ya. Kemudian juga nanti di situ dimudahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, ya, dimudahkan membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, dimudahkan untuk menghafal, ya, dimudahkan untuk faham terhadap pelajaran agama ini, dan seterusnya. Ya. Jadi sebagaimana apa yang kita makan ini, maka seperti itulah yang keluar. Yang kita makan baik, maka tentunya yang keluar adalah yang baik dari jasad kita ini. Tapi kalau seandainya orang itu dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, dia tidak peduli dengan yang halal, dengan yang haram, maka juga timbulnya seperti itu juga. Tutur katanya nggak baik, akhlaknya nggak baik, susah untuk ibadah, sulit untuk baca Al-Quran, tidak paham terhadap agama, sulit untuk menghafal, buruk terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Sampai ulama jelaskan bahwasanya sperma yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram itu pun juga nanti hasilnya anaknya pun juga akan buruk. Ya, buruk. Karena sesuatu yang haram itu buruk. Sehingga orang kalau seandainya dia mengkonsumsi, ya, yang
dilarang dalam agama ini yang Allah murkai, ya, maka nanti di situ kalau seandainya itu merasuk ke dalam tubuhnya, kemudian dia menjadi sperma, ya, terlahir misalnya di situ seorang anak, maka bukan anak yang baik. Ini secara teori begitu, ya, karena yang namanya sperma itu kan dari saripati makanan itu ya mas sekalian, yang masuk dalam tubuh kita. Ya, sebaliknya di situ orang yang berusaha, ya, bersih dari hal-hal yang haram, dia selalu berusaha untuk memakan yang halal saja, yang baik-baik, maka di situ akan tumbuh generasi yang baik. Ya, karena memang di situ air sperma tadi itu berasal dari yang baik-baik. Ya, nah, ini disebutkan oleh para ulama begitu. Makanya di situ ya jangan salah kalau seandainya nanti di situ misalnya anaknya itu durhaka sama orang tuanya, ya, tidak nurut misalnya, ya, dari dulu apa dulu yang dia makan, ya, yang baik atau yang buruk. Kemudian ma'akbahal faqra ba'dal ghina, alangkah buruknya kefakiran setelah kekayaan. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Jadi kefakiran terjadi setelah kekayaan, ya, makanya orang harus memanfaatkan tatkala dia Allah berikan rezeki oleh Allah, ya, dia manfaatkan dengan baik sebelum datang kefakiran itu. Karena jemaah sekalian, kefakiran itu di samping orang itu sengsara, ya, kalau misalnya dia itu kaya kemudian tiba-tiba jatuh, di samping dia itu mengalami kesengsaraan, maka di samping itu juga dia tidak bisa melakukan ibadah yang seharusnya dia lakukan tatkala kaya. Ya. Dulu ketika masih kaya malas sekali sedekah, malas sekali bantu orang lain. Sekarang ketika sudah miskin berat sekali rasanya untuk sedekah. Dan itu adalah kepedihan nomor 2. Kepedihan berikutnya kan itu setelah dia sengsara. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Nabi Daud alaihissalam, dan yang lebih parah daripada itu dan bahkan lebih sering, yaitu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda, yaitu kesesatan sesudah mendapatkan petunjuk. Sudah sadar kemudian habis itu sesat lagi, ya, sudah menerima agama Islam ternyata habis itu murtad, maka itu lebih jelek daripada kemiskinan setelah kekayaan. Makanya kita harus terus, ya, minta sama Allah agar Allah berikan kita itu hidayah, ya, agar terus Allah jaga hidayah itu pada kita sampai akhir hayat kita itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ini harus dijaga itu. Makanya kita setiap kali sholat yang kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim, ya, ya Allah berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, ya, kepada jalan yang lurus. Terus kita ulang-ulang itu di dalam sholat kita itu, karena saking pentingnya yang namanya hidayah itu, ya. Betapa buruknya orang ketika dia sudah Allah berikan hidayah kepada dia, tapi ternyata dia tinggalkan hidayah itu. Wa idza wa'ata sahibaka fa'anjiz lahu ma wa'atam. Dan apabila engkau berjanji, ya, kepada kawanmu, maka penuhilah janjimu. Jangan menjadi orang yang suka apa namanya, ya, umbar janji atau apa itu namanya, janji tapi tidak ditepati. Ini jangan, ya, seorang muslim hendaknya dia itu setiap kali berjanji maka hendaknya dia tepati, ya. Jangan nanti di situ seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu dahulu kalau dia itu berjanji maka selalu berkhianat, ya. Ini salah satu ciri dari orang-orang munafik dahulu itu, ya, berjanji tapi dia khianati, mengingkari, ya. Seorang muslim hendaknya dia itu kalau sudah janji tepati. Saya datang jam 8, ya jam 8, agar supaya tidak mengorbankan orang. Bayangkan ya mas kalian, orang itu yang sudah kita janjiin, janji misalnya datang jam 8, tentunya orang itu jam 8 pergi atau tidak? Gak akan kemana-mana kan? Karena menunggu antum. Kalau seandainya kita janji sama orang lain, jam 8 saya mau datang,
Orang yang kita janjiin itu tentunya dia tidak akan berani untuk pergi kemana-mana karena nunggu antum. Ya. Dan dia sudah persiapkan, antum datang ke sana jam 8, tentunya nanti selesai jam sekian, sehingga dari jam 8 sampai jam sekian itu dia tidak akan pergi, nunggu antum. Tapi bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya ternyata antum datangnya jam 9, padahal janjinya tadi jam 8, orang ini sudah terbuang waktunya. Padahal dia sudah menyusun rencana. Orang itu sudah menyusun rencana. Kapan antum datang, kapan antum pulang, apa yang akan dia lakukan nanti. Itu orang itu sudah punya rencana. Tapi kalau antum tidak tepat janji, maka antum mengorbankan waktu yang sudah disiapkan oleh orang itu. Dan itu tentunya sangat sangat intinya menyusahkan orang. Ya, menyusahkan orang sekali. Ya, orang yang tidak selalu tepat janji, tidak menepati janjinya. Ya. Padahal orang itu dia mau melakukan sesuatu yang lebih penting daripada sama antum. Bisa saja itu. Ya. Dia sebenarnya ada pekerjaan yang sangat lebih penting, tapi kadang dikorbankan sama dia demi antum, kadang begitu. Tapi ternyata kita kadang tidak memenuhi janji. Ya. Padahal yang namanya waktu itu menurut sebagian orang, dan bahkan kita semuanya menganggap waktu itu penting sebenarnya. Ya, betapa sangat pentingnya kadang sebagian orang itu 1 jam saja untuk istirahat. Bayangkan, ya, sebagian orang itu kadang sangat butuh sekali sampai waktu 1 jam saja untuk istirahat. Ya, tapi terkadang kita itu mengabaikan itu. Ya, kita sama orang tidak peduli dengan waktunya. Ya, janjinya jam 8, molor-molor terus. Ya, dia tidak pikir orang itu mungkin sebenarnya ada waktu istirahatnya dan lain sebagainya. Ya, kadang kita ini jamaah sekalian, ya, gara-gara janji-janji semacam itu akhirnya baca kitabnya itu kurang. Gara-gara begitu. Ya, gara-gara orang-orang yang tidak menepati janjinya. Seharusnya waktunya belajar, baca kitab, ternyata ada janji tadi itu, ada janjinya orang mau datang. Ketika disiapkan segala sesuatunya nggak datang, pikir kita apa? Baca kitabnya setelah meladeni dia, kan itu? Setelah meladeni dia nanti kita baca kitab. Ternyata selama 1 jam ini kita tunggu nggak ada, demi mempersiapkan dia ditunggu. Akhirnya baca kitabnya kapan? Mepet-mepet akhirnya. Padahal setelah itu kan nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Kapan baca kitabnya akhirnya? Nah, ini jadi menyusahkan sekali orang yang tidak menepati janji itu. Ya, nyusahin orang. Ya. Makanya itu adalah tanda kemunafikan. Ya, dosa besar itu jemaah. Ya, dosa besar tidak tepati janji itu. Jadi kita ini harus perhatikan ini jemaah sekali. Kalau memang janji ya sudah, janji. Ya, tepati gitu. Kalau enggak sekalian aja enggak bilang ya bahwasanya antum memang enggak bisa berjanji. Kemudian dikatakan di sini, fa in la taf'al yuras bainaka wa bainahu adawatun. Kalau seandainya kamu tidak kerjakan itu, maka niscaya akan terjadi permusuhan antara engkau dengan kawanmu tersebut. Gara-gara tidak tepat janji, ya akhirnya kawannya tadi itu sakit hati, akhirnya terjadi permusuhan. Wa ta'awwadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakirka. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang tatkala kamu itu ingat kepada kebaikan dia tidak membantumu. Ya, tatkala kawan misalnya dia ingat suatu kebaikan, suatu ketaatan, ternyata dia tidak membantu. Tatkala dia lupa, ya tatkala kamu lupa, dia tidak mengingatkanmu. Ini waspada ya dari teman yang semacam ini. Ya, ketika kita lagi lupa ya dari ketaatan, kita akan lagi lalai ya, kemudian dia tidak mengingatkan kita. Ketika kita semangat melakukan ibadah, ternyata dia juga tidak peduli. Nah, ini kalau ada teman semacam itu maka waspadalah ya, berlindung kepada Allah dari teman semacam itu. Baik, sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian, yang pertama, dan itu adalah inti dari pembahasan dalam bab ini, yaitu perintah untuk mengkafil anak yatim.
Ya, perintah untuk mengkafil anak yatim. Apa itu mengkafil itu? Mengkafil itu apa? Menghidupi, merawat seperti kepada anak sendiri. Itu diperintahkan dalam agama kita. Ada namanya kafilul yatim. Ya, orang yang mengkafil anak yatim. Ya, kafilul yatim itu. Jadi kita diperintahkan ya untuk mengkafil anak yatim. Ini merawat anak yatim, menghidupinya seperti kayak kepada anak sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah betapa beratnya atau penjelasan tentang beratnya kefakiran setelah kekayaan. Beda jamaah antara orang itu awalnya itu miskin seterusnya miskin, dengan orang yang awalnya kaya kemudian jatuh miskin. Ya, maka itu beda sekali. Ya, rasanya itu. Kalau orang dari awal memang miskin, biasanya dia hidup terbiasa dengan kemiskinan dan itu menurut dia ringan. Ya, ada orang kadang sekalian aja dia nggak mau kaya. Ada orang semacam itu karena dia nggak mau repot, nggak mau ngurusi hal yang berat-berat, sehingga sebagian orang lebih nyaman dengan kemiskinan. Dan karena memang dia sudah terbiasa, akhirnya dia santai-santai saja. Ya, karena dia sudah terbiasa dengan kemiskinan. Tetapi kalau seandainya orang itu dari kaya kemudian jatuh miskin, maka itu sangat berat sekali. Awalnya dia misalnya makannya itu di restoran, tiba-tiba makannya di bawah jembatan. Nah, awalnya makannya di situ di meja makan yang mewah, kemudian makannya di lesehan misalnya ya. Nah ini sebagian orang di situ nggak akan tahan, berat. Ya, betapa berat orang kalau seandainya dia awalnya kaya, kemudian menjadi jatuh miskin, itu berat sekali. Tidak terbiasa hidup miskin. Ya, baru jalan misalnya biasanya pakai mobil, kemudian tiba-tiba pakai motor atau mungkin sepeda ontel itu. Nah, itu betapa berat sekali bagi dia itu. Ya, makanya dijaga. Mumpung kita itu lagi dikasih oleh Allah itu kecukupan, manfaatkan dengan baik. Ya, khawatirnya seperti itu. Atau juga ketika kita juga kaya itu jamaah sekalian, ya makanya kan kita sebutkan ya kemarin ya, sesekali hendaknya apa? Hidup dengan orang miskin, makan dengan mereka, ngobrol dengan mereka, hendaknya begitu. Berbagi dengan orang miskin supaya turut merasakan dan agar supaya tidak kaget ketika jatuh miskin. Ya, makanya lihat sahabat itu kadang sengaja mau makan aja kan cari-cari itu. Ya, orang-orang miskin itu kadang supaya makan bareng sama mereka. Kadang begitu. Ya, sahabat itu dulu. Nah, dan itu memang harus kita kita lakukan hal-hal semacam itu. Sekaya apapun kita itu jangan lepas untuk sesekali bersama dengan orang miskin. Ya, dan itu juga untuk melatih mental kita, ya, ketawaduan dan lain sebagainya. Manfaatnya banyak sekali. Ya, kaya itu bagus, tidak ada masalah. Tapi kita itu jangan lupakan, ya, untuk bersama dengan orang miskin sesekali, nggak ada masalah. Ya. Karena itu tadi jamaah sekalian, kalau orang sudah tidak pernah menikmati kemiskinan sama sekali, ya, tidak pernah menikmati kemiskinan sama sekali, kemudian dia diuji oleh Allah jatuh di situ, ya, menjadi orang miskin, itu sangat berat sekali bagi dia. Makanya kan ada jamaah sekalian orang yang kadang gara-gara jatuh miskin itu langsung sakit parah, kan ada seperti itu, stres, kemudian kena gula, kemudian mungkin kena jantung, dan lain sebagainya, kemudian kena penyakit-penyakit yang lain berat, ya, stroke mungkin, ya, karena jatuh miskin. Dia tidak terbiasa soalnya dengan pola hidup yang semacam itu. Awalnya dihormati oleh orang, sekarang direndahkan orang, sehingga akhirnya terpukul hatinya, ya, sakit hati, kemudian habis itu tidak sabar, ya, stres, kemudian habis itu sakit dan lain sebagainya itu. Ya, ini karena tidak terbiasa dengan hidup semacam itu. Makanya Islam itu luar biasa jemaah sekalian.
Islam itu mengatur tata hidup manusia itu sudah sangat sempurna sekali. Kamu kaya, bagus, tapi jangan lupakan sesekali bersama dengan orang miskin, biar tahu orang miskin itu begini. Ternyata orang miskin itu hidupnya begini. Ketika nggak ada AC, ternyata caranya begini. Mungkin pakai apa kira-kira? Entah mungkin pakai kipas, atau mungkin antum pindah ke Telembung sana, ya, tanpa kipas, tanpa AC, sejuk, ya, atau lain sebagainya lah. Intinya jamaah sekalian, kita jangan lupakan sama orang-orang yang di bawah kita. Ya, ingat itu, sekaya apapun kita hendaknya juga turut merasakan. Ya, bagaimana kawan-kawan kita yang ada di bawah. Ya, karena kita nggak tahu dengan diri kita ini. Ya, kadang orang ya ada yang dari kecil sampai tua di atas ada yang dari bawah, ya, di bawah terus ada sampai mati, ada. Dan juga ada orang yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas, kan begitu. Nah, sebenarnya yang berat itu adalah yang dari atas ke bawah. Tapi kalau pandangan ulama kadang berbeda, sama. Ulama itu kadang justru menurut mereka ujian terberat itu adalah tatkala mereka di atas. Ya, ini kalau ulama pandangannya beda lagi. Kalau mereka tatkala di bawah, mereka sering sekali lolos ujian. Tapi ketika di atas, mereka justru malah sering gagal. Itu kalau pandangan ulama lain lagi, jamaah sekalian. Karena ulama itu kadang tatkala dia diuji dengan kemiskinan, misalnya, dia mampu untuk bersabar dari hal-hal yang haram, justru malah dia itu semakin dekat kepada Allah, semakin memohon kepada Allah, malam semakin bangun. Tatkala diuji dengan miskinan di bawah. Tapi tatkala diuji dengan kesenangan, ketika tatkala dia di atas, terkadang dia terlalaikan. Akhirnya mudah emosi. Kadang orang kaya malah tambah mudah emosi, jangan. Jadi karena dia merasa orang kaya, disentil sedikit saja sudah, siapa kamu? Langsung lupa dia. Kalau dulu dia kayak dia. Terus kemudian lagi, ketika di atas, terkadang orang itu karena terlalu nyaman lupa berdoa. Karena sudah merasa enak di atas, doa itu lupa sama Allah. Minta dikasih kelanggengan, minta diselamatkan, kadang itu lupa. Ya. Biasanya bangun malam, mungkin karena saking enaknya di situ akhirnya tidak bangun malam. Biasanya kalau orang miskin harapannya tinggi. Kalau harapannya tinggi, biasanya itu mintanya sama Allah itu semakin khusyuk. Tapi kalau di atas, biasanya orang apalagi yang diminta sama Allah. Kan itu pikirannya kadang-kadang, sehingga sholat biasa-biasa aja. Sholat, ya, nggak ada khusyuknya, permohonannya kepada Allah karena kurang. Mintanya sama Allah itu lemah. Makanya ulama itu banyak mereka yang mengatakan, saya itu sering gagal ketika diuji dengan kekayaan. Sering gagal. Justru malah menurut mereka lebih berat ketika diuji dengan kekayaan itu, menurut mereka. Soalnya itu tadi, ibadahnya kurang akhirnya, ya. Seharusnya biasanya baca Al-Quran, akhirnya ngurusi daftar karyawan, ya, mungkin daftar bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi menurut ulama itu justru malah semakin berat. Ini pandangan ulama malah beda sama kita ada. Tapi intinya jemaah sekalian, ya, kalau memang kita dikaruniakan oleh Allah kekayaan, maka hendaknya kita jaga dengan baik, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kekayaan itu justru malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadikan kekayaan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kalau memang diuji dengan kemiskinan, maka hendaknya kita tetap bersabar, karena itu bukan bukti bahwasanya Allah merendahkan kita, kan begitu. Ada kalanya itu adalah Allah sedang mengangkat derajat kita. Diuji dengan kemiskinan, manfaatkan dengan itu untuk memohon sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah, ya, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, yaitu adalah tercelaknya kesesatan setelah petunjuk.
setelah mendapatkan petunjuk ternyata dia menjadi orang yang jauh dari agama. Makanya lihat jemaah sekalian, di dalam agama kita ini, kalau seandainya ada orang Islam kemudian habis itu murtad, keluar dari Islam, kira-kira hukumannya apa? Hukumannya adalah hukuman penggal kepala. Ini dalam agama kita. Kalau ada orang dia sudah beragama Islam kemudian ternyata dia keluar dari Islam, maka hukumannya adalah hukuman sangat berat, yaitu dia dihukum mati, penggal kepalanya. Itu karena sangat buruk sekali orang yang sudah mendapatkan petunjuk ternyata dia abaikan petunjuk itu. Sudah mendapatkan hidayah Islam tapi ternyata dia buang hidayah tersebut. Ini maka hukumannya berat, hukuman mati. Kemudian berikutnya termasuk faedah dari hadis ini, yaitu adalah perintah untuk menepati janji. Seperti kita jelaskan tadi bahwasanya jangan sampai gara-gara janji kita itu kita menzalimi orang lain. Karena ingat bahwasanya saudara kita itu ketika kita sudah berjanji kepada dia akan meluangkan waktunya untuk kita. Dia korbankan itu waktunya untuk kita. Tapi ternyata kita selisih. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian waktunya terbuang sia-sia. Hal yang sangat penting yang dia harapkan ternyata semuanya tidak tercapai gara-gara janji kita. Kadang sebagian teman itu ada yang sampai mas kalian di suatu profesi itu dia berhenti. Ada temannya punya profesi tentang masalah kesehatan begitu. Jadi dia itu sudah punya jadwal. Bahwasanya nanti kamu datang kalau mau ke saya itu jam sekian. Ternyata orang itu ketika disuruh datang jam sekian itu nggak datang terus begitu. Sekian orang ketika sudah ditentukan waktunya nggak datang. Akhirnya dia berhenti dari pekerjaan itu. Nggak mau dia menggeluti lagi. Gara-gara itu tadi. Orang-orang itu sudah dijadwal jamnya jam sekian nggak datang. Akhirnya kadang seharian akhirnya nggak kerja. Pikirannya kan setelah selesai satu tugas dia akan mengerjakan tugas yang lain. Tapi gara-gara ngurusi satu orang ini akhirnya semuanya tidak terlaksana. Ini makanya betapa jahatnya orang yang selalu tidak menepati janji. Itu sifatnya orang munafik macam itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah peringatan keras dari berteman dengan teman yang buruk. Ingat, sering kita katakan bahwasanya banyak orang baik menjadi jahat gara-gara kawannya jahat. Gara-gara temannya itu. Makanya banyak orang yang dia itu menjadi baik gara-gara temannya adalah orang yang baik. Jadi kita ini kalau masalah berteman sebenarnya harus pilih-pilih ideal dalam masalah itu. Lain kalau kita misalnya mau mengajak mereka kepada kebaikan, tidak ada masalah. Asalkan tujuannya benar, tujuannya memang untuk mengajak mereka agar lebih baik dalam agama ini. Mungkin ada orang yang mungkin sholatnya bolong-bolong, kita temani agar supaya dia ikut ke masjid, rajin sholat, rajin sholat di masjid, tidak ada masalah. Kalau memang kita merasa bisa. Tapi kalau dikhawatirkan kita justru akan ikut kepada dia, maka hendaknya jauhi sudah. Teman semacam itu. Jangan sampai kita malah tujuannya mengajak dia kepada kebaikan, kita malah yang terseret kepada keburukan. Ini kita ukur diri kita ini. Kalau kita mau ngajak itu kira-kira bisa nggak? Jangan asal nanti di situ sudah penting tujuannya baik Ustaz. Tapi ternyata akhirnya kita yang ikut kepada mereka. Jangan. Jadi kalau masalah teman jemaah sekalian hendaknya kita pilih-pilih. Hendaknya itu pilih-pilih. Orang misalnya temenan sama ahli narkoba, akhirnya juga menjadi ahli narkoba itu, pecandu begitu. Sebagaimana orang yang berteman dengan pecandu Al-Quran, maka dia akan menjadi pecandu Al-Quran juga.
Kadang kita ini jamaah sekalian karena sering kadang ya kumpul sama ustadz-ustadz kita itu di pesantren, termotivasi dengan ibadahnya mereka. Kita melihat mereka itu betul-betul menjaga agama ya, jalan zikir, itu kadang kita termotivasi dengan perbuatan mereka itu. Karena kita itu sering kumpul dengan mereka. Ya, akhirnya kita pun juga ikut seperti mereka. Makanya antum lihat Imam Ahmad dahulu, dari sekian muridnya Imam Ahmad yang sampai ribuan, itu terkadang itu dari sekian ribu orang itu bukan untuk menuntut ilmu, nulis hadis, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk meniru akhlaknya Imam Ahmad. Yang nulis hadis itu paling sekian ratus. Ini di zamannya Imam Ahmad. Ya, jadi orang-orang yang ada di sop terdepan misalnya, itu adalah memang benar-benar belajar sama Imam Ahmad untuk menulis hadis. Tapi sekian ribu orang yang lain itu kadang datang cuma untuk meniru akhlaknya Imam Ahmad. Begitu. Ya, kumpul dengan orang soleh luar biasa. Ya, jadi mereka datang pulang ke rumah, imannya itu semakin naik, motivasi ibadah itu semakin tinggi, ya gitu. Ya. Baik, jadi jemaah sekalian, dalam masalah berteman ya, maka hendaknya kita ya pilih-pilih ya. Kalau memang teman itu ternyata memang akan menyeretkan kita kepada keburukan, maka hendaknya jauhi ya. Coba lihat ya, orang yang malas ya, orang yang malas biasanya itu temannya juga adalah orang-orang yang malas, karena itu ketularan tadi itu. Biasanya dia itu rajin temenan sama anak malas juga akhirnya. Dan itu di mana-mana sering terjadi semacam itu. Akhirnya apa? Ya sudah, pulang nggak dapat apa-apa. Mondok kumpulnya sama anak-anak kayak gitu. Ya, asal datang males, ya nggak belajar ke apa, pulang ke rumah kayak gitu juga akhirnya. Nah, padahal anak ini mondok itu kan amanah jemaah sekalian. Ditaruh di suatu pesantren amanah. Tapi gara-gara tadi itu salah teman, ya akhirnya pulang nggak jadi apa-apa, nggak suruh ngimami nggak bisa gitu akhirnya itu, karena kumpulnya sama anak-anak kayak gitu. Nah, suruh ngimami nggak bisa, ngisi pengajian apalagi ya, di rumah kayak nggak santri ya, kayak bukan santri, akhirnya nggak menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang berilmu. Nah, karena memang di sini kumpulnya sama orang yang rusak. Nah, akhirnya ketika pulang ke rumahnya jadi rusak juga. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-139. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Hamzatu ibnu Nujaihin Abu Umarah qala sami'tu Al-Hasan yaqul laqad ahidtul muslimina wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahliyah ya ahliyah yatimakum yatimakum ya ahliyah miskinakum miskinakum ya ahliyah jarakum jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tardulun. Telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hamzah ibnu Nujaih Abu Umarah, dia berkata saya mendengar Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri, dia berkata sungguh aku hidup sezaman dengan kaum muslimin, dengan orang-orang yang beragama Islam, maksudnya adalah para sahabat, dan seorang dari mereka di pagi harinya selalu mengatakan wahai keluargaku, ingatlah anak-anak yatim kalian, ingatlah anak-anak yatim kalian. Setiap pagi begitu ya, selalu sama keluarganya mengingatkan, hati-hati anak yatim, jaga baik-baik. Setiap pagi begitu. Kemudian dia juga mengatakan
Ya ahliyah, ya ahliyah, wahai keluargaku, jaga hubungan baik kalian dengan orang-orang miskin. Perhatikan orang-orang miskin di tengah-tengah kalian. Wahai keluargaku, jaga hubungan baik kalian dengan tetangga-tetangga kalian. Perhatikan tetangga kalian. Wa usri'a bi khiyarikum, waktu berjalan dengan cepat dan mewafatkan orang-orang yang baik. Wa antum kulla yaumin tardulun, dan kalian setiap hari akan semakin hina, semakin terpuruk. Ya, seiring berjalannya waktu, generasi tidak semakin baik. Waspada. Ya. Qala wa sami'tuhu yaqul wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaku bi 30,000 ila an-nar ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bi samani anzin wa in syi'ta ra'aitahu mudayya'an murabbadan fi sabili syaitan la wa'idha lahu min nafsi wala minan nas. Abu Amarah dia mengatakan, dan saya mendengar dia berkata, yakni Hasan berkata, dan apabila engkau melihat orang yang fasik, ya ta'ammatu bi 30,000 ilan nar, dia menuju kepada neraka hanya karena untuk mendapatkan 30.000 dinar. Malahu, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Qatalahullah, semoga Allah memerangi dia. Ba'a khalaqahu minallahi bisamani anzin, dia telah menukar bagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayya'an murabbadan, dan apabila engkau mau, maka engkau akan melihatnya orang fasik tersebut beralih ke dalam jalannya setan. Tidak ada yang memberikan peringatan kepada dia, tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepada dia, meskipun dari dirinya sendiri pun, apalagi orang lain. Baik, hadis ini jemaah sekalian, dari sisi sanad memang hadisnya adalah dhaif, tetapi hadis ini tidak berkaitan dengan hukum, ya, sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari hadis ini. Ya. Jadi dahulu ternyata para sahabat, mereka itu adalah orang yang sangat antusias dalam mengajak keluarganya kepada agama. Betapa mereka itu selalu melakukan ingkar mungkar, ya, amar ma'ruf kepada keluarganya. Sampai setiap pagi ada seorang dari kalangan sahabat yang selalu berwasiat, jaga anak yatim. Setiap pagi begitu kepada keluarganya, jaga anak yatim itu. Nah, perhatikan anak yatim. Jangan kau sia-siakan mereka. Kalian lihat di sana ada orang-orang yang miskin, kanan kiri kalian banyak orang miskin, perhatikan mereka. Jangan kalian lalaikan mereka. Ya, setiap hari begitu. Ya, lihat itu orang-orang miskin, perhatikan mereka, jangan kalian lalaikan. Ya, jangan kalian abaikan mereka. Kemudian setiap pagi selalu berwasiat dia ini, ya, tetangga kalian jaga, nah, jaga tutur kata, jaga hubungan baik dengan mereka, ya, jangan sampai terjadi perselisihan dengan mereka, tetangga. Kemudian dia mengingatkan bahwasanya ingat, waktu terus berjalan, orang-orang baik pada berguguran, pada mati. Ya, kita lihat di situ bagaimana ulama-ulama, ya, juga di zaman sekarang sudah banyak yang meninggal. Ya, tidak ada orang yang bisa dijadikan teladan kecuali hanya beberapa orang saja. Nah, dan juga ternyata setiap waktu ini berjalan, ternyata hari itu tidak semakin baik. Generasi ke generasi berikutnya ternyata semakin buruk dan buruk. Ya, makanya ngomong sekarang, di situ kita masih berada, bisa sholat berjamaah, ya, bisa baca Al-Quran, bisa ibadah dengan baik, manfaatkan dengan baik, ya, karena ternyata generasi itu tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Baik, sudah ada? Belum, ya? Baik, kemudian teman sekalian,
Di antara bentuk penurunan generasi, Hasan Al-Basri ceritakan bahwasanya ada orang fasik yang dia itu menuju neraka cuma gara-gara 30.000 dinar saja. Artinya apa? Dia menukar surganya dengan uang 30 dinar saja. Murah sekali. Ya, surganya dia ditukar dengan hanya uang 30 dinar. Nah, kadang mungkin gara-gara sesuap nasi orang murtad keluar dari agama. Nah, orang-orang semacam itu. Jadi semakin buruk. Sampai dikatakan di sini bahwasanya ya dia telah menjual bagian dari Allah cuma dengan seekor kambing. Ya, dia tidak memperhatikan agamanya. Sehingga sampai orang ini ya dia dalam kondisi beralih ke jalannya setan. Dan ketika dia sudah terjerumus ke dalam jalannya setan ini, ternyata tidak ada orang yang bisa menyadarkan dia. Ya, ini bayangkan coba sekalian. Ternyata ada orang kadang awalnya mungkin baik, terus kemudian terjerumus ke dalam jalan kesesatan, akhirnya tidak bisa balik lagi menjadi baik. Ya, dia akhirnya nasihatnya dari orang tidak berguna. Orang mengingatkan kanan kirinya, mengajak dia kembali kepada kebaikan, ternyata itu tidak ngefek sama sekali. Sampai dirinya sendiri pun juga tidak ada kesadaran sama sekali. Ya, dari dalam lubuk hatinya. Maka dari situ menunjukkan bahwasanya hendaknya ya kita ini terus menjaga istiqomahan dalam agama kita ini ya, karena memang yang namanya zaman itu ternyata tidak semakin baik generasinya. Ya, semakin buruk. Kalau bukan kita ya yang menjaga agama kita ini, maka siapa lagi? Gitu. Allah Ta'ala. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.